Halo semuanya perkenalkan kami dari Kukurukik Team akan menjelaskan materi dan laporan praktik jualan kami selama sebulan ini selamat menyaksikan. Di sini ada anggota kami Hagai Fitri Wianda Diana dan Jennifer. Kukurukik Shop adalah sebuah online shop yang bergerak di bidang kuliner, yang terdiri dari 5 anggota, yang masing-masing anggotanya memiliki tugasnya sendiri sesuai divisinya. Kenapa dalam sebuah usaha diperlukan sistem manajemen? Dalam sebuah usaha diperlukan sistem manajemen karena untuk mempermudah menjalankan tugas dalam usahanya, masing-masing anggota sudah mendapatkan tugasnya masing-masing, yang nantinya juga akan berhubungan dengan 5P. Tujuan dan bidang manajemen. Tujuan dan bidang manajemen di dalam usaha yaitu 5P. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengontrolan, yang keempat ada pengarahan, dan yang kelima ada pemotivasian. Perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam organisasi. Misalnya, riset pasar, survei online, memilih tempat yang strategis, baik itu offline maupun online. Kemudian, membuat media promosi seperti di Instagram dan lain sebagainya. Mencari bahan baku, serta menentukan target konsumen. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah guna untuk menentukan berbagai macam divisi. Yang di kelompok kami itu ada 5, yaitu manajer, sekretaris, bendahara, marketing, serta produksi. Untuk manajer sendiri, tugasnya adalah untuk memimpin dan mengarahkan, serta mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada sekretaris. Sekretaris itu tujuannya untuk mengatur dan mencatat hasil keputusan, melakukan pencatatan administrasi, serta memastikan perlengkapan alat dan bahan dalam organisasi tersebut tersedia. Kemudian ada bendahara. Bendahara di sini tujuannya untuk mencatat, menerima, mengatur, menyimpan, dan menyusun rencana pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga yaitu ada tim marketing. Tim marketing ini tugasnya adalah untuk mempromosikan, menjelaskan dan mengelola brand, mengelola media sosial, merancang strategi pemasaran, dan melakukan riset pasar. Yang terakhir ada tim produksi. Tim produksi di sini tugasnya adalah merencanakan serta mengontrol produksi, melakukan penjadwalan, mengontrol biaya serta kualitas produk, mengurangi biaya produksi, menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dan mutu barang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya ada bagian pengontrolan. Pengontrolan bertugas mengontrol jalannya kegiatan usaha serta mengawasi kegiatan para pekerja, pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan. Selanjutnya ada pengarahan. Pengarahan bertugas mengusahakan agar semua anggota berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan atau tujuan organisasi. Contohnya dengan melakukan evaluasi setiap selesai penjualan. Berikutnya ada pemotivasian. Pemotivasian ini dilakukan oleh seorang manajer untuk membujuk dan mempengaruhi bawahannya untuk bertindak secara organisasi dengan cara membeli makanan untuk para anggota yang rajin dan mencapai target. Berikut ini ada foto dokumentasi saat sedang makan bersama. Ada foto saat sedang makan cuanki, makan pempek, makan cilung, dan minum teh jus. Berikutnya sistem manajemen terbuka. Sistem manajemen terbuka ini keputusannya tetap berada di manajer, namun para anggota tetap bisa berpendapat. Misalnya saat ingin mengambil keputusan mengeluarkan menu baru, saat ingin membeli bahan, menentukan jadwal produksi. Dan manajer juga terbuka dalam menerima pendapat atau masukan dari anggota. Berikut ada foto dokumentasi dari produk kami. Ada mochi, risol mayo, dan salad. Seorang manajer harus mempengaruhi anggota untuk melakukan kerja yang maksimal. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer harus memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Misalnya, salah membeli supplier bahan baku. Solusi yang manajer ambil
adalah tetap menggunakan bahan baku tersebut dan tidak akan membeli bahan di tempat yang sama. Wewenang dan tanggung jawab. Wewenang sangatlah penting karena seorang manajer harus membuat batasan tentang apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan, serta agar menciptakan kekuatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memastikan anggotanya bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Sementara itu, para anggota bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya yang telah diberikan manajer. Koordinasi manajemen. Seorang manajer harus mengkoordinasi manajemen dan pekerjaan para bawahannya agar tujuan bisnis dapat tercapai. Manajer membagi tugasnya sesuai dengan kemampuan anggotanya. Contohnya, ada anggota yang pandai memasak, ditempatkan di tim produksi. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi kami, semoga hari kalian menyenangkan.